Salam Sobat Minister Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita kembali bertemu dengan Pastor Tony yang membahas tentang kerasukan. Ya, siapa-siapa saja orang yang bisa kerasukan. Pak Tony menyampaikannya bagi kita belajar daripada Tony sehingga kita mengantisipasi diri kita maupun teman-teman orang-orang yang di sekitar kita tidak kerasukan. Mari kita dengarkan bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati sobat-sobat ministry. Salam. Nah, saudara, saya sudah ke Israel 2 kali dan gratis. Karena saya pemandunya. Nah, saya masih ingat saudara, saya tuh sebelum ke Israel hanya ingin makan satu ikan, namanya ikan Petrus. Tak kira tuh ikan Petrus tuh ikan kerapu atau ikan apa gitu loh. Nah, tiba di Israel langsung, oh inilah ikan Petrus. Gak taunya ikan Petrus ikan apa? Mujair. Yang pernah ke Israel angkat tangan. Ikan Petrus ikan apa saudara? Mujair. Jadi kalau saudara makan mujair, rasa sama di Israel. Dan apa yang terjadi? Gerasa itu tempatnya gersang kering. Gersang kering. Dan di situ ada orang kerasukan, legion. Dan apa yang terjadi? Datang menyembah Yesus. Perlu saudara tahu, setan pun percaya Yesus. Setan pun menyembah Yesus. Tapi ingat, setan tidak pernah bertobat. Jadi kalau saudara aktif ke gereja, percaya Yesus, tidak pernah bertobat, berarti setan kedua, betul? Nah, apa yang terjadi? Yesus, anak Elohim Maha Tinggi. Kenapa saya nyebut Elohim? Saya ini orangnya enak supaya tidak ribut. Allah yang nyebut, Elohim menyebut, adil lah dia. Nah, anak Elohim yang Maha Tinggi. Yesus berkata, keluar, pindah ke babi. Saudara, posisi orang kerasukan itu posisinya gimana? Roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Tubuh dikuasai oleh kuasa kegelapan, namanya pengambil alihan. Makanya orang kerasukan itu merasa dibawa ke alam lain, kayak kerajaan, hutan, lapangan, lain-lainnya. Saya mau tanya, kalau saudara mimpi, rohnya keluar dari tubuh atau tetap dalam tubuh? Yang berkata tetap dalam tubuh, angkat tangan. Yang berkata keluar, angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Berarti setiap malam bermimpi rohnya bingung. Tanda di dalam diri manusia itu hidup ada roh manusia, itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Kalau engkau tidur itu bernapas tidak. Nah, yang berkata keluar gawat, setiap hari mati hidup. Itu alam bawah sadar. Dan apa yang terjadi? Orang kerasukan itu pengambil alihan. Orang bisa kerasukan itu pasti ada penyebabnya. Tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Penyebab orang kerasukan, yang pertama, kalau orang meyakini ada komunikasi hubungan antara orang mati dan orang hidup, itu paling mudah untuk dirasuk. Contohnya apa? Orang yang suka pemanggilan arwah. Ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati. Itu paling mudah dirasuk. Kedua, orang yang takut setan itu paling mudah kerasukan. Orang yang takut setan pasti ketemu setan. Ngomong sebelahnya, berani tidak kamu sama setan? Orang yang berani sama setan tidak ketemu setan. Kenapa? Karena penampakan setan
di seluruh dunia mengambil energi negatif, sisi ketakutan dari manusia untuk diubah menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia itu menggunakan mitos, budaya, kepercayaan setempat. Maka setan Indonesia makanya kembang, setan Amerika makanya hotdog, kan gitu deh. Kenapa? Beda budaya. Di sana ada manusia serigala, di sini ada genderuwo, kan gitu deh. Karena beda mitos, beda kepercayaan, beda sisi legenda dan ketakutan. Nah, penampakan setan itu menggunakan sisi ketakutan, legenda, mitos, budaya, kepercayaan setempat. Jelas saudara? Nah, wujud setan sampai detik ini tetap malaikat, malaikat kegelapan. Tetapi dalam penampakannya mengambil manifestasi kepercayaan, sugesti setempat. Sugesti sama iman itu beda. Sugesti adalah suatu kepercayaan yang belum tentu benar, belum tentu benar. Iman adalah kepercayaan yang pasti benar, itu bedanya. Jelas? Jelas? Nah, misalnya di pinggir jalan sana ada mitos kepala terbang. Orang takut lewat situ. Sambil nyanyi, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri, kan gitu. Setannya lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin tengok kamu. Makanya orang yang takut setan pasti ketemu, apalagi ke toilet aja minta ditemenin. Gitu. Tapi kalau orang yang berani sama setan, mana setannya? Gua tunggu di sini. Sekalipun puluhan tahun di rumah angker, dia tidak lihat setan. Kenapa, saudara? Karena tidak ada energi negatif yang bisa diubah. Orang punya ilmu kebal, itu mengambil energi negatif lawan, sugesti, ketakutan lawan, diubah menjadi benteng pertahanan. Saudara, waktu zaman Belanda ada antek-antek Belanda, orang-orang Jawa yang berpihak pada Belanda. Mereka percaya mitos, budaya, legenda. Nembak satu dukun ilmu kebal, duar, kebal. Karena apa? Diserap energi negatifnya menjadi benteng pertahanan. Nah, Belanda tidak percaya ilmu kebal, tembak jedor ya mati dah. Makanya banyak zaman dulu dukun-dukun mati ditembak londo. Karena londo ini tidak percaya. Kita tahu pusaka-pusaka, sembah-sembah dipuja-puja. Yang langkai pusaka itu bisa muntah darah stroke. Belanda tidak percaya pusaka-pusakanan. Sama Belanda disita, dibawa ke negara Belanda, dimainkan untuk dibanting-banting untuk arkeologi. Kenapa Belanda tidak kena tuah yoni pusaka? Belanda ini orang percaya. Karena dalam ilmu gaib itu harus ada min plusnya. Jelas? Jelas? Makanya orang yang takut setan itu paling mudah apa? Kenapa terjadi kerasukan massal? Ada orang kerasukan satu, kerasukan, megang, udah takut megang, transfer, jengking, langsung itu 5-10 orang kerasukan, itu 55 orang penakut semua. Begitu takut itulah roh itu masuk. Jelas? Jelas? Ketiga, orang yang suka ngalamun itu paling mudah dirasuk setan. Apa saudara? Orang apa? Pikiran kosong gini. Nah, itu paling mudah dirasuk setan. Keempat, orang yang suka menyendiri itu paling mudah dirasuk. Makanya orang yang belajar kuasa gelap sukanya kan di kuburan, di tempat sepi gua. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Ada itu.
Orang bertapa itu di kuburan, di gua, di tempat menyendiri, betul? Kalau saudara itu punya keluarga yang suka menyendiri, jalan sendiri, makan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama ingat bicara sendiri, betul nggak? Jadi orang yang suka menyendiri itu hati-hati. Beda dengan menyendiri untuk Tuhan, beda adalah. Jelas? Kelima, orang yang suka memukuli dirinya sendiri. Perhatiin, orang yang suka nyabutin rambut, jebret-jebret, puas, mukul-mukul badannya, puas. Itu ciri orang yang paling mudah dirasuk setan. Jelas? Jelas? Keberapa saudara? Kelima. Jadi orang yang suka melukai diri sendiri. Makanya kalau dalam suatu konseling, perhatiin. Orang yang suka menyakiti diri sendiri, itu pasti kalau dilayani banyak terjadi manifest. Kelima, orang yang penuh dengan apa? Akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Apa saudara? Akar pahit, kecewa, dendam. Nah, orang yang penuh akar pahit, kecewa, dendam itu paling mudah dirasuk setan. Makanya kalau kita sering konseling, ada orang kecewa, orang dendam, kita layani, manifestasi. Roh itu masuk, pasti ada pemicu dan penyebabnya. Tidak langsung tiba-tiba masuk. Maka di dalam teori atau teknik dalam pelepasan, semua yang berbau tentang kerasukan harus dilihat penyebabnya awal itu apa dulu. Jelas? Jelas? Menyendiri sama akar pahit, kecewa, pada dendam. Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu pun tidak mengampuni. Nah, yang keenam. Nah, keberapa? Ketujuh. Orang pelit paling mudah kerasukan juga. Orang pelit itu paling mudah kerasukan. Ini tak beritahu rahasianya. Saya kan pernah belajar ilmu babi ngepet, jadi tahu. Kenapa bank itu tidak bisa dibobol tuyul? Termasuk babi ngepet sampai ngepot. Karena di bank itu uangnya orang pelit dan orang sosial kumpul jadi satu. Nah, saya perhatiin, salah satu penolak penangkal ilmu hitam, dukun aliran apapun juga, langkah pertama satu, bancaan selamatan dulu. Itu penolak balanya. Supaya apa? Orang-orang miskin makan. Kalau orang-orang miskin makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur dia menuai. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin memiutangi Tuhan. Hukum itu berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Jelas? Jelas? Bedanya kalau kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Tabur tuai berlaku bagi semua umat manusia. Nah, saya rasa malam ini kolektor berubah. Mau kerasukan enggak itu dah. Jelas? Orang pelit paling mudah berada. Nah, keberapa saudara? Keberapa? Ke-8. Nah, orang yang suka marah-marah itu paling mudah kerasukan juga. Sedikit marah. Coba marah-marah, sumpah-sumpah di kuburan. Tabok blek. Kan sering kejadian ditapuk setan yang kuburan gitu kan. Nah, dan yang berikutnya, orang yang hidup dalam perzinahan dirasuk juga. Dan yang ke-10, orang yang percaya legenda, mitos, budaya roh, tentang roh-roh, suka sekali mitos, takayul, klenik, undang-undang roh, pegang-pegang jimat, manggil-manggil arwah, itu paling mudah dirasuk.